Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah kita, di episode perdana kali ini kita akan membahas tentang BDI. Nah, pada hari ini sudah ada yang berkesempatan untuk hadir menjelaskan tentang BDI. Langsung aja ya kita bicara dengan narasumbernya. Assalamualaikum Bro Berry. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih hari ini nih? Alhamdulillah, baik. Antum gimana? Alhamdulillah, anak sehat baik. ya? Alhamdulillah. Bro, kita mau tanya nih sebenarnya nih, BDI itu apa sih, Bro? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi BDI itu kepanjangannya adalah Broadcast Dakwah Islam. Broadcast Dakwah Islam. Oke. Ya, BDI sendiri adalah sebuah wadah atau organisasi bagi teman-teman yang baru atau ingin berhijrah, gitu. Nah, jadi kita punya tagline juga yang namanya adalah Sahabat Hijrah Kita. Oke. Jadi pertanyaannya, apa sih hijrah itu? Kita samakan visi dulu ya. Ya. Jadi apa sih hijrah itu? Hijrah itu berpindah dari yang mungkin dulunya baik menjadi lebih baik lagi. Dari masalah kebiasaan, dari pergaulan, kemudian dari tempat bekerja dan lain sebagainya. Itu banyak sekali cakupannya di sana. Nah, tagline kita itu kan Sahabat Hijrah Kita. Sesuai dengan tagline kita. Kenapa sahabat hijrah kita? Karena kita ingin menjadi sahabat bagi teman-teman yang istilahnya baru berhijrah atau akan berhijrah. Jadi gini Bro Akbar, kita banyak banget dapat curhatan atau yang curhat sama kita. Mereka ketika berhijrah itu ditinggal sama teman-teman lamanya, gitu. Ditinggal, mereka dijauhi gitu kan. Ada yang dicemooh, ada yang dicurigai sama keluarganya, dikira wah apa nih teroris dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ketika mendapatkan cemooh atau ditinggalkan oleh pergaulan, biasanya mereka mentalnya down. Nah, kita ada insya Allah sebagai teman-teman bagi mereka, sebagai sahabat bagi mereka. Artinya ada nih teman-teman yang seperjuangan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, tadi kan berbicara tentang orang yang hijrah dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Nah, kriterianya nih kira-kira siapa aja sih Bro yang bisa join dengan komunitas Broadcast Dakwah Islam ini? Untuk yang bisa join itu kita nggak membatasi mulai dari gender, kayak misalnya akhwat atau ikhwan, laki-laki atau perempuan itu boleh join. Kemudian teman-teman yang sudah berumur dari yang muda sampai yang sudah menikah ataupun sudah punya anak itu boleh, karena kan berhijrah itu nggak pandang usia gitu loh. Jadi nggak ada batasan umur, nggak ada bilang masih single sudah menikah atau punya anak. Jadi hijrah itu tidak mengenal umur ya, selama masih ada kemauan dan mendapat hidayah dari Allah intinya. Betul. Nah, yang hijrah yang kita maksud ini adalah dalam konteks agama ya. Artinya kita berpindah yang dulunya mungkin kita kurang lah dalam beramal ibadah, bagaimana caranya supaya kita lebih baik lagi dalam beragama seperti itu. Nah, untuk berhijrah ini kan perlu kegiatan-kegiatan yang menopang kita untuk berhijrah nih, Bro. Nah, kegiatan-kegiatan apa sih yang BDI punya nih untuk menopang kegiatan hijrah anak muda pada saat ini nih, Bro? Jadi beberapa kegiatan kita tuh ada terbagi dua untuk saat ini. Ada yang online maupun yang offline. Kalau yang online ini kita biasanya kajian online, kayak misalnya live Instagram atau melalui YouTube atau melalui flyer seperti itu. Kemudian ada juga tanya jawab di grup. Jadi teman-teman nih bisa bertanya langsung dengan ustadz yang capable, artinya yang proper berdasarkan Al-Quran dan Sunnah begitu. Kemudian kegiatan offline-nya itu ada kayak olahraga, terus kita ada touring juga, ada camping, kemudian ada ngopi bareng, kemudian kita ada ngaji bareng. Asik banget, asik banget. Jadi kalau untuk ngaji barengnya itu ngaji di sini yang kita maksud adalah ngaji belajar ilmu agama ya. Bukan yang ngaji kita yang baca Al-Quran gitu ya? Bukan. Itu penting. Kita harus belajar juga tahsin dan lain sebagainya. Cuman yang kita harus buka wawasan kita adalah saat ini kan banyak dari kaum muslimin yang kurang paham agamanya sendiri. Artinya bukan merasa kita paham banget gitu ya, enggak. Kita semua belajar gitu kan. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti nih agama kita tuh seperti apa, tujuan kita tuh apa gitu. Kita nggak ngerti yang seperti itu.
Oke. Itu kita bisa pelajari. Jadi ada 2 kegiatan ya di BDI ini ya, offline dan online. Nah, untuk offline sendiri tadi saya cukup banyak mendengar ada olahraga, ada touring, ada camping gitu kan. Nah, kan mayoritas nih kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki nih. Nah, kira-kira kalau ada perempuan atau akhwat nih yang mau bergabung dengan BDI, ada nggak sih wadahnya, Bro? Untuk akhwat ada. Jadi kita ada grup WhatsApp-nya juga. Jadi kalau untuk ikhwan sama grup akhwat itu kita bedakan. Nanti kalau misalnya teman-teman akhwat ingin masuk di grup WhatsApp-nya bisa DM melalui Instagram kita. Oh, melalui Instagram ya? Ya, nanti kita tinggal kalau misalnya cowok nih, kita tinggal arahkan ke grup cowok. Gitu. Siap. Jadi bisa ikhwan, bisa akhwat. Bisa. Oke. Untuk mereka untuk menghubungi BDI ini kemana, Bro? Dia untuk dimasukkan ke dalam grupnya itu sendiri. Nah, sekalian promo ya. Jadi silakan. Jadi bisa teman-teman bisa follow IG kita di Broadcast Dakwah. Dan itu untuk yang ada di layarnya ya. Nah, di layar Broadcast Dakwah ya. IG kita tampilannya. Jadi teman-teman bisa follow, kemudian bisa DM melalui Instagram Broadcast Dakwah. Tinggal nanti kasih nomor teleponnya, nanti kita masukkan ke grup ikhwan atau akhwat. Oke. Gitu. Ya, jadi sahabat hijrah untuk yang ingin join bersama Broadcast Dakwah Islam bisa langsung aja ya nge-DM ke Instagramnya @broadcastdakwah. Ya. Nah, kita udah bahas nih BDI itu apa, terus siapa saja sih yang bisa join sama BDI, terus kegiatan-kegiatannya apa, sampai apakah ada grup akhwat atau ikhwannya sendiri. Nah, yang terakhir nih Bro, pengen nanya. Sebenarnya tujuannya untuk dibentuknya BDI ini untuk apa sih? Oke. Jadi tujuan adanya BDI ini, tujuan dibentuknya BDI ini adalah yang utama mengajak orang bertakwa kepada Allah. Jadi bertakwa kepada Allah itu enggak dengan kita mengikrarkan saya bertakwa kepada Allah itu udah cukup, enggak. Tapi itu butuh latihan, butuh latihan secara belajar ataupun secara fisik. Kemudian latihan melalui proses. Jadi nggak semata-mata terus langsung kita bertakwa. Jadi melalui proses-proses tadi kita bersama-sama untuk menuju kepada takwa tersebut. Jadi dengan cara apa? Dengan cara saling mensupport di antara kita, kemudian kita belajar, saling mengingatkan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi tujuan yang utama adalah kita mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah menjalin ukhuwah. Menjalin ukhuwah dengan kaum muslimin. Kan kalau kita berada di satu organisasi nih, kita kan nggak cuma bergaul di satu organisasi aja. Betul. Nah, kayak kemarin kita sparring futsal nih sama teman-teman jamaah masjid yang lainnya, remaja masjid yang lainnya, atau organisasi-organisasi yang lainnya. Dengan begitu kita bisa menjalin ukhuwah seperti itu. Terus yang ketiga adalah membangun relasi. Nah, kita kan nggak cuma mikirin, kita kan juga hidup di dunia kan. Jadi kita juga harus memikirkan bagaimana kita membangun relasi di dunia selama kita hidup, karena kita hidup ini nggak sendiri. Betul. Dan kita bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain juga gitu. Misalnya yang suka bisnis nih, buat mencari karyawan, buat mencari rekan bisnis dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah beramal ibadah. Artinya beramal ibadah memang bisa sendiri. Betul. Tapi kalau kita bisa melakukan bersama-sama itu juga bagus. Misalnya salah satunya adalah dengan mensupport misalnya anak yatim piatu, atau kita penggalangan dana untuk bencana alam misalnya. Dengan bersama-sama akan lebih kuat. Betul. Nah, yang seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sahabat hijrah kita tadi sudah dijelaskan nih dari awal sampai akhir. Nah, ternyata hijrah ini nggak melulu tentang agama, tapi juga ada aktivitas duniawinya. Jadi harus diseimbangkan ya antara duniawi dan juga ibadah kita. Tergantung niatnya tapi. Tergantung niatnya, benar. Kurang lebih itu Bro Berry, jazakallahu khairan untuk semua informasinya. Semoga sahabat-sahabat hijrah kita ini tergerak hatinya untuk bersama-sama hijrah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat kita cukup sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.